Kamu bakalan dikuliahin oleh BCA, bakalan dapat uang saku juga, terus juga bakalan dapat makan siang dan snack juga, terus modul, buku segala macam benar-benar semua dari BCA. Lulus dari PPA dan PPTI, kamu bakalan jadi karyawan tetap BCA. Luar biasa. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan masih sama gue Andi. Di video kali ini gue bakalan masih ngebahas tentang rekrutmen yang ada di BCA. Tapi biasanya gue bahas soal permagangan bakti. Untuk kali ini gue bakalan bahas program ataupun rekrutmen yang lain, yang pastinya ini merupakan program yang diincar oleh banyak orang, termasuk kamu yang baru lulus SMA ataupun buat kamu yang kelas 3 SMA ataupun SMK, itu bisa banget buat ikut program ini. Namanya program pendidikan akuntansi dan program pendidikan teknik informasi. Kedua program ini memang ditujukan buat kamu yang baru banget lulus SMA ataupun kamu yang masih kelas 3 SMA ataupun SMK. Tapi sebelum gue jelasin lebih detail tentang PPA dan PPTI, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe channel ini sekarang. Please banget di subscribe, karena dengan subscribe gue bakalan semangat buat bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian supaya bisa merasakan manfaat video ini bukan cuma kalian tapi juga teman-teman kalian tentunya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, gue bakalan langsung masuk ke videonya. Video akan segera dimulai dalam hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Tapi sebelum itu subscribe dulu, subscribe sekarang. Sudah di subscribe belum? Kalau sudah subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share ke semua sosial media kalian. Dan sekarang video akan segera dimulai. So, yang seperti yang gue bilang tadi, PPA atau PPT ini lebih kepada beasiswa buat kalian yang pengen melanjutkan kuliah. Itu kalian bakalan dikuliahin sama BCA tanpa gelar tapi setara dengan S1. Itu jurusannya akuntansi dan teknik informasi. Jadi untuk akuntansi nama programnya PPA, dan untuk yang teknik informasi itu namanya PPTI. Kedua program ini memang ditujuin buat kamu yang lulusan SMA ataupun SMK, umur maksimal 19 tahun. Nilai rata-rata rapot dari kelas 1 semester 1 sampai dengan kelas 3 itu 7,5, warga negara Indonesia pastinya. Nah, setelah kamu melengkapi syarat-syarat yang udah gue bilang tadi, kayak nilai rapot, kemudian usia kamu maksimal 19 tahun, kamu lulusan SMA atau SMK, ataupun kamu sekarang lagi kelas 3 SMA atau SMK semester 2, itu kamu bisa langsung daftar di karir BCA. Itu kamu pilih program pendidikan akuntansi PPA ataupun yang PPTI untuk yang teknik informasi. Itu kamu bisa langsung aja kunjungin di webnya, nanti gue bakalan cantumin di deskripsinya. Di situ kamu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Ataupun nanti kalau misalnya banyak yang request buat bikin cara daftar, gue bakal bikin video selanjutnya tentang cara daftar online untuk PPA dan PPTI. Nah, jika kamu dinyatakan lulus seleksi administrasi, nanti kamu bakalan dapat email lanjutan yang berisi jadwal kamu untuk ikut asesmen online. Jadi tahap selanjutnya itu kamu bakalan ikut asesmen online. Asesmen online-nya sendiri itu nanti kamu bakalan dikasih link. Linknya itu bisa kamu buka dalam rentang waktu yang ditentukan oleh BCA, misalnya selama waktu 1 minggu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kamu harus sudah menyelesaikan asesmen online yang sudah diberikan melalui link email yang BCA berikan ke kamu. Jadi asesmen online ini sendiri merupakan tahap awal setelah seleksi administrasi. Dan untuk asesmen online ini sendiri itu terdiri dari berbagai macam alat tes. Jadi nanti kamu bakalan diuji kemampuan numerikal kamu, ability kamu, kemudian logika kamu, dan lain-lain. Jadi untuk tahu jenis tesnya apa aja bisa kamu cari sih, itu banyak banget di internet ataupun blog-blog orang tentang asesmen online dari PPA ataupun PPTI ini. Ataupun nanti misalnya banyak pertanyaan, gue bakal bikin video selanjutnya tentang asesmen online PPA dan PPTI. Oh ya, sebagai informasi, gue tahu program PPA dan PPTI ini karena gue ini lulusan magang bakti. Jadi gue pernah jadi magang bakti BCA, videonya dari sini. Nah, saat gue ikut magang bakti tersebut, gue banyak dapat info tentang berbagai macam rekrutmen yang ada di BCA, termasuk PPA dan PPTI ini.
Oke lanjut, jadi setelah kamu dapat email untuk mengikuti asesmen online dari BCA dalam kurun waktu atau rentang waktu yang telah ditentukan oleh BCA, kamu harus menunggu lagi itu selama kurang lebih 1 bulan sampai dengan 2 bulan untuk mengetahui apakah kamu lulus asesmen online ini untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Jika kamu lanjut ke tahap selanjutnya, kamu akan mendapatkan email lagi ataupun pemberitahuan lagi dari BCA bahwa kamu dinyatakan lulus asesmen online ini dan berhak untuk mengikuti tes psikotes. Di email tersebut nanti kamu bakal ditentukan tempat lokasi tes kamu dan tanggalnya, serta persiapan apa aja sih yang harus kamu siapkan untuk mengikuti psikotes tersebut. Kayak misalnya kamu harus bawa alat tulis, atau kamu bawa kartu identitas, ataupun kamu bawa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk lanjutan dari seleksi kamu. Itu bakal nanti dikasih tahu melalui email kamu sendiri. Jadi selanjutnya lo psikotes online itu nanti kamu bakalan seharian di lokasi yang telah ditentukan BCA itu melakukan psikotes. Terdiri dari berbagai macam alat tes, itu seharian berlaku sistem gugur. Jadi di psikotes itu ada psikotes tahap 1, psikotes tahap 2, kemudian ada interview juga di hari yang sama. Oh ya guys, sekedar informasi, pengalaman PPA ataupun PPTI ini bisa aja berbeda dari satu daerah dan daerah yang lainnya. Ataupun karena ini pengalaman yang gue ceritain ini pengalaman tahun 2019-2020 ke bawah. Nggak tahu kalau misalnya tahun 2021 kayak mana, karena kan kondisi COVID bisa jadi untuk tes psikotesnya juga dilaksanakan secara online bisa jadi. Tapi ini gue ceritain tes psikotes yang selama ini terjadi maksudnya tes psikotes yang biasanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi di lokasi psikotes ataupun pada saat psikotes itu nanti bakalan berlaku sistem gugur. Seharian itu akan ada berbagai macam psikotes tahap 1, psikotes tahap 2, dan interview di akhir hari nanti. Psikotes tahap 1 ini benar-benar kayak psikotes pada umumnya. Jadi nanti kamu bakalan kayak ada gambar kubus, kamu bakalan menghitung jumlah kubus dalam soal tersebut, ataupun nanti ada kerangka kubus yang dibongkar, nanti kamu bakalan pilih kubus kerangka kubus ini itu kubusnya yang mana, atau misalnya nanti ada kubus kalau misalnya dibongkar kerangkanya kayak gimana. Terus juga nanti ada deret angka, jadi kayak misalnya 1, 3, 5, 7 selanjutnya apa, atau 2, 4, 6, 8 selanjutnya apa. Jadi kamu sering-sering berlatih aja untuk psikotes tahap 1. Jadi itu banyak sih tersebar di blog-blog internet tentang tes-tes psikotes PPA ataupun PPTI. Jadi kamu bisa belajar, bisa cari tahu. Atau gue bakalan tetap bikin video selanjutnya kalau misalnya banyak request tentang psikotes yang ada di PPA dan PPTI. Selesai psikotes tahap 1, kamu bakalan disuruh menunggu lagi. Sambil menunggu biasanya kamu bakalan disediain snack dan makan siang. Nah, pada saat kamu makan siang itu nanti setelah 1 jam atau 2 jam kemudian itu bakalan diumumkan atau ditempel siapa-siapa aja yang lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kalau kamu lulus ke tahap selanjutnya, kamu bakalan masuk ke psikotes tahap 2 di hari yang sama. Psikotes tahap 2 ini biasanya tuh udah berkurang drastis banget. Jadi kayak misalnya awal itu 300 orang, itu bakalan tinggal setengahnya, sekitar 150-an orang. Dan di psikotes tahap 2 ini nanti kamu bakalan ketemu sama yang namanya tes koran, Kraepelin ataupun Pauli. Jadi kamu bakalan nerima kertas yang besar atau kayak koran, terus kamu bakalan disuruh menjumlah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas dengan sistem pindah. Untuk tes koran ini sendiri banyak juga kok tersebar di internet dan blog-blog orang tentang bagaimana cara mengerjakan atau tips cara mengerjakan tes koran ini. Terus nanti kamu juga bakalan ada tes warteg. Jadi tes warteg itu kamu bakalan ada kolom itu 8 kolom itu cuma ada kayak titik, garis, koma ataupun bulat kecil. Itu kamu disuruh ngelengkapin ataupun menjadikan titik-titik ataupun garis-garis itu sebuah gambar kayak gitu. Jadi tes warteg ini ataupun tes koran ini lebih kepada kepribadian, cara kerja kamu, ketahanan kerja kamu, dan attitude kamu ketika kamu nanti bekerja ataupun di kehidupan keseharian kamu. Terus juga nanti kamu bakalan ada disuruh menggambar pohon, menggambar rumah ataupun menggambar orang.
Terus juga di psikotes kedua ini nanti kamu bakalan disuruh membuat esai tentang cita-cita kamu. Itu sekitar 2-3 paragraf. Jadi kamu bakalan mengisi satu kertas dan membuat esai tentang cita-cita ataupun harapan kamu. Jadi berlatihlah membuat esai tentang diri sendiri dan masa depan yang kamu inginkan, tentunya dengan bahasa yang baku dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dan psikotes tahap 2 pun selesai. Kamu bakalan disuruh menunggu lagi untuk mengetahui siapa yang lanjut sampai ke tahap ketiga, yaitu interview dengan psikolog. Nah, di psikotes tahap 2 ini sama, bakalan berkurang agak banyak, sekitar setengahnya. Jadi yang tadi 150 mungkin tinggal 70, bahkan tinggal 50 orang yang akan ikut interview dengan psikolog. Jika kamu dinyatakan lolos ke tahap interview ini, nanti kamu bakalan interview dengan psikolog. Psikolog ini adalah pengawas ujian psikotes kamu. Jadi nanti kamu bakal ditanya-tanya seputar kepribadian kamu dan juga korelasi antara psikotes yang kamu kerjakan dengan cara menjawab kamu. Jadi nanti mungkin kamu ngerjain psikotes itu sejujur mungkin, karena kalau kamu ngerjain psikotes itu fake ataupun palsu itu bakalan ketahuan pada saat interview. Jadi saat ngerjain psikotes jadilah diri sendiri, gak perlu nyontek. Nah, untuk interview tipsnya adalah kamu santai aja, kamu relax aja, karena nanti kamu bakalan ditanya tentang lebih ke kepribadian kamu dan kecocokan jawaban kamu saat psikotes dengan jawaban kamu saat interview. Jadi saran gue relax aja, santai, jangan terlalu dibawa tegang. Dan selesai sudah rangkaian seleksi yang ada di psikotes ataupun di seleksi selanjutnya, karena di seharian itu tahap akhir dari seleksinya adalah interview dengan psikolog. Jika kamu selesai sudah dengan interview psikolog, kamu nanti bakalan disuruh pulang dan menunggu email lanjutan yang menyatakan bahwa kamu lulus untuk ke tahap selanjutnya ataupun tidak. Jika kamu dinyatakan lulus, kamu akan dihubungi oleh pihak BCA melalui telepon ataupun email bahwa kamu berhak untuk lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu interview user ataupun interview dengan pejabat yang ada di BCA cabang terdekat kamu. Dan interview dengan user ataupun dengan pejabat ini bakalan lebih mendalam. Jadi benar-benar kamu harus persiapkan kayak product knowledge kamu harus tahu BCA itu apa, berdiri tahun berapa, kemudian produk-produk yang ada di BCA itu apa aja. Dan juga nanti berdasarkan pengalaman ya, nanti kamu bakalan diuji tingkat kepercayaan diri kamu. Jadi kamu nanti kemungkinan ya, kalau di cabang 2 di Jambi itu biasanya bakalan disuruh nyanyi, disuruh stand up comedy ataupun disuruh nari, itu lebih kepada melatih kepercayaan diri kamu. Jadi kalau kamu di challenge kayak gitu, ada baiknya kamu lakukan aja atau kamu terima aja, jangan kamu tolak. Karena mereka menilai bukan tentang bagus atau tidaknya kamu melakukan yang disuruh atau bernyanyi menari, bukan tentang bagus atau tidaknya, tapi tentang keberanian kamu dan kepercayaan diri kamu. Jadi kurang lebih seperti itu interview dengan user. Dan selanjutnya kamu bakalan disuruh pulang lagi untuk menunggu kabar selanjutnya. Nah, jika kamu dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah tes kesehatan ataupun medical check up. Medical check up ini adalah rangkaian akhir dari seluruh tahapan seleksi PPA dan PPTI. Nah, tes ini merupakan ibaratnya kalau kamu sudah sampai tahap ini, sudah dipastikan 80% kamu keterima di PPA dan PPTI. Jadi untuk tes medical check up sendiri itu nanti bakalan dikasih surat pengantar dari BCA untuk ke rumah sakit rujukan dari BCA. Untuk tes kesehatan sendiri itu kayak tes ronsen torak, kemudian tes buta warna, kemudian tes urin, tes darah, dan ataupun tes medical check up umum lainnya. Dan selesailah sudah seluruh rangkaian proses seleksi dari PPA dan PPTI. Dan itu semua berdasarkan pengalaman pribadi gua, dengar dari teman-teman yang ikut PPA dan PPTI waktu gua masih magang bakti di BCA. Mudah-mudahan cerita gue tadi bisa bermanfaat buat kalian semua yang lagi dalam proses PPA dan PPTI ataupun pengen jadi seorang PPA dan PPTI. Oke guys, selesai sudah seluruh rangkaian proses seleksi PPA dan PPTI ini. Dari awal seleksi administrasi sampai dengan medical check up. Jadi buat kalian yang baru lulus SMK ataupun masih kelas 3 SMK,
dan pengen banget bisa jadi bagian dari BCA, PPA dan PPTI merupakan program ataupun proses rekrutmen yang cocok banget buat kalian. Karena jika kalian lulus dari program PPA dan PPTI ini, kalian bakalan jadi karyawan tetap dari BCA. Jadi benar-benar enak banget, kamu bakalan dikuliahin oleh BCA, bakalan dapat uang saku juga, terus juga bakalan dapat makan siang dan snack juga, terus modul, buku segala macam benar-benar semua dari BCA. Lulus dari PPA dan PPTI, kamu bakalan jadi karyawan tetap BCA, luar biasa sekali. So buat kalian yang punya mimpi untuk jadi karyawan BCA, ikut program PPA dan PPTI merupakan jalan yang tepat juga buat kalian. Dan demikian sedikit video dari gua tentang PPA dan PPTI. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share ke semua sosial media kalian supaya bisa merasakan manfaat untuk info dari video gua buat teman kalian, tapi juga teman-teman kalian tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Adi pamit, bye bye.